Nah, selesai Ivan ini kencing, dia berencana mau kembali langsung ke tenda. Belum dia ini melangkah dari tempat dia ini kencing, tiba-tiba Ivan ini mendengar seperti ada perempuan ini yang merintih kedinginan. Akhirnya si Ivan ini jalan. Belum Ivan ini sampai di tenda, ternyata Ivan ini melihat, jadi Gusti ini ada di belakang tendanya sendiri, lagi meringkuk, tapi posisinya membelakangi si Ivan seperti ini. Ini merintih kedinginan sambil terdengar seolah-olah ini menangis. Jalan dia pelan-pelan sambil dia nyeluk, manggil si Gusti. Gusti, kamu kenapa Gus? Gusti ini masih kayak gini. Nah, akhirnya Ivan ini mendekat. Bahu dari Gusti ini ditepuk sama Ivan. Gus, kamu kenapa Gus? Nah, pada waktu itu Gusti ini menoleh dengan pelan. Jadi wajah Gusti ini wajah tersenyum, tapi dia ini nangis. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, di kesempatan kali ini kembali kami akan menceritakan satu kisah tentang pendakian, yaitu di Gunung Lawu. Lawu lagi, Lawu lagi. Lah mau gimana lagi rencang-rencang? Karena kiriman ceritanya, emailnya ini banyaknya memang tentang Gunung Lawu, tentang Gunung Arjuno. Jadi gunung-gunung yang bisa dikatakan terkenal dengan aroma mistisnya ataupun tempat yang disakralkan. Jadi memang banyak sekali email yang masuk dan terkait dengan gunung tersebut, dua gunung tersebut, antara Arjuno dan Lawu. Lalu untuk gunung-gunung yang lain gimana? Ada, akan tetapi belum sempat kami ini bawakan karena satu, faktornya juga tidak semua cerita yang dikirimkan kepada kami ini kami bawakan. Jadi kami sortir juga kira-kira ini menarik atau tidak. Dan kami juga meminta izin kepada si pengirim cerita bahwasanya kalau tak bawakan ini nanti ada pengembangan cerita bagaimana. Jadi ada beberapa si pengirim cerita ini yang bilang jangan dikembangkan. Loh, kalau tidak dikembangkan ya ceritanya sangat pendek karena bentuknya kebanyakan ini kerangka. Lalu ada pula yang memang bercerita ini sudah panjang dan kami juga mendapatkan izin untuk mengembangkan cerita. Dalam artian pengembangan cerita ini bukan terus kami ini ngarang dari cerita yang dikirim ini, akan tetapi dalam dialognya dan dalam beberapa hal yang perlu dikembangkan, dan insya Allah kami tidak keluar dari intisari cerita ataupun benang merahnya. Ini masih terus berkaitan. Jadi kira-kira seperti itu rencang-rencang. Karena banyak pertanyaan di kolom komentar ini, ada pula tidak jarang yang seperti menghujat. Jadi ceritanya fiktif, ceritanya ini berlepas dari itu fiktif atau tidak, wallahu alam. Karena di sini kami ini menerima cerita dan menuturkan kepada rencang-rencang semua. Dan apabila ada yang menganggap fiktif, kami pun tidak mengambil pusing karena ini bagian dari dunia entertain, hiburan. Jadi begini rencang-rencang logikanya ya, sederhana saja. Ketika kita nonton sebuah film, entah ini di bioskop ataupun melalui media sosial apapun, streaming, kita menonton film horor. Saya ambil contoh satu, Suzana. Ini yang paling dikenal dan mudah untuk dikenali. Almarhumah Suzana, mendiang Suzana ini memang terkenal dengan film-film setan, film-film yang benar-benar berbau mistis dan horor klasik. Dan di situ diperlihatkan kalau Suzana ini seringkali menjadi sosok yang dinamakan oleh orang ini kuntilanak ataupun sundel bolong. Dan di situ tokoh yang diperankan oleh mendiang Suzana ini pun membunuh orang gitu loh. Ketika jadi setan ini mencekik orang. Nah, kira-kira sedikit saya ingin memberi pertanyaan kepada rencang-rencang. Ada ndak jin ataupun setan, sundel bolong, genderuwo apapun yang membunuh orang sampai mencekik orang ini seperti ini? Kan tidak ada. Jadi itu adalah bagian dari dunia hiburan, dunia entertain, dan itu betul-betul dinikmati. Jadi di sini kami menceritakan apa yang sudah dikirimkan, dan tentu saja berlepas dari itu si pengirim cerita ini pun berkata kepada kami, ya sudah mas, yang penting dibawakan saja, toh untuk hiburan bagi rencang-rencang semua. Nah, memang ada beberapa penikmat yang saya riset, saya pelajari dari penikmat konten-konten horor ataupun film horor. Jadi yang paling tinggi
ketika saya riset surveinya ini adalah mereka ini yang jarang sekali mendapati kejadian mistis ataupun horor dalam kehidupannya. Jadi mereka menikmati konten ataupun film horor ini karena sense of horror. Ketika nonton suatu pertunjukan horor, ini ada rasa yang berbeda. Jadi adrenalin ini seperti kita ini ikut masuk dalam cerita ataupun alur film tersebut. Nah, itulah yang kami ini maksudkan, sedikit untuk informasi saja. Jadi berlepas dari semua si pengirim cerita ini fiktif atau tidak, dan hujatan-hujatan ini yang kami terima, kami tidak sakit hati ataupun apa ya. Jadi alhamdulillah saja masih ada orang yang mengkritik. Saya katakan mengkritik sajalah, tidak menghujat. Walaupun kadang kalimatnya ini tidak dipungkiri, tim saya pun kadang kok kayak gini sekali ya. Kadang tidak menghargai karya orang lain. Padahal ini adalah bentuk hiburan, adalah bentuk entertain. Karena ini adalah ruang publik, bukan bermaksud untuk pembodohan gitu. Maksud tim kami ini bukan untuk pembodohan, akan tetapi anggaplah ini semata-mata untuk hiburan. Seperti kita melihat konten-konten masakan, ketika kita melihat konten-konten debat politik dan lain sebagainya. Itu semata-mata anggaplah itu sebuah hiburan semata saja. Nah, berlepas dari itu semua, kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada rencang-rencang semua yang merasa kadang ceritanya kok fiktif. Berlepas dari itu semua, kami tegaskan sekali lagi, kami hanya bercerita. Dan semua cerita yang masuk ke kami belum tentu kami bawakan. Kadang kami sortir terlebih dahulu, dan kami izin dengan si pengirim cerita ini untuk membawakan dan pengembangan. Kalau toh ini perlu dikembangkan, kami izin. Kalau toh tidak perlu dikembangkan juga kami izin. Tujuannya agar sama-sama enak, tidak ada grundelan si pengirim cerita ataupun dari tim kami. Baik, kira-kira seperti itu. Sekali lagi adalah konten hiburan, anggaplah seperti itu saja. Baik, kira-kira seperti itu. Dan cerita kali ini dikirimkan oleh salah satu rencang kita yang berdomisili di Lamongan dan Malang. Jadi kenapa ada dua? Karena mereka ini bersahabat, yaitu Mas Anto dan Mas Ivan. Jadi mereka menceritakan kejadian yang sempat mereka berdua dan satu rombongan pendakiannya ini alami ketika mendaki ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Itu di tahun 2016. Nah, di sana mereka ini sempat mengalami kejadian yang benar-benar menurut kami ini sangat menyeramkan, karena ini sangat di luar nalar, dan ini berhubungan dengan salah satu sejarah yang berkembang di Gunung Lawu, yaitu mengenai keturunan Adipati Cepu dilarang naik ke Gunung Lawu karena titah dari sang raja, yaitu Prabu Brawijaya V. Nah, sekali lagi, berlepas dari itu pun bisa dikatakan mitos atau itu pun bisa dikatakan fakta. Wallahu alam, kami sekali lagi hanya menceritakan. Baik, kira-kira seperti apa yang dialami oleh satu rombongan pendakian ini ketika mendaki ke Gunung Lawu via Ceto di tahun 2016. Sebelumnya seperti biasa, tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami, yang sudah menghujat channel kami. Terima kasih. Tanpa kalian-kalian ini, tanpa rencang-rencang semua teman-teman saudara-saudara kami bukan apa-apa. Yang sudah subscribe, like, komen, share video-video dari channel kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu, dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya, tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, pasang headset masing-masing karena segmen pengalaman pendakianmu segera dimulai. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara. Oke, jadi cerita ini dikirim oleh dua rencang kita yang bernama Mas Anto dan Mas Ivan. Nah, dua orang ini bersahabat semenjak mereka ini duduk di bangku perkuliahan. Jadi mereka berdua berasal dari dua kota yang berbeda.
Kalau Mas Santo ini berasal dari Malang dan Mas Ivan ini berasal dari Lamongan. Nah, mereka berdua ini bersahabat memang semenjak mereka ini kuliah di salah satu kampus yang ada di Kota Malang di tahun 2014. Jadi di tahun 2014 ini adalah tahun pertama mereka dalam dunia perkuliahan. Nah, mereka ini berdua kenal, lalu mereka juga mengenal beberapa teman yang satu kampus juga dan satu jurusan dengan mereka. Ini ada 4 orang yang lain. Jadi totalnya ini ada 6 orang yang bersahabat, yang bisa dikatakan mereka ini selalu kemana-mana ini bareng. Jadi seperti satu circle pertemanan. Kalau bahasa gaulnya ini satu geng lah, saya sebutnya satu geng. Ada 3 cewek dan ada 3 cowok. Jadi di situ ada Anto, Ivan, Boim, Gusti, Vera, dan Rani. Nah, kenapa mereka ini bisa akrab? Karena selain dari satu jurusan, mereka juga punya satu hobi yang sama, yaitu traveling lah, pergi-pergi. Nah, selain traveling ke beberapa tempat ataupun objek wisata, mereka juga punya satu hobi yang sama, yaitu mendaki gunung. Jadi mereka ini benar-benar pada waktu itu tahun 2014 adalah orang-orang yang suka dengan dunia-dunia petualangan. Nah, di tahun pertama mereka ini kuliah, mereka berenam ini sudah naik ke 3 gunung yang ada di Jawa Timur, yaitu Arjuno, Gunung Buta, dan satunya adalah Gunung Welirang. Jadi mereka ini punya satu impian pada waktu itu, ingin naik ke Gunung Lawu. Alasan mereka ini sederhana saja, karena mereka tertarik dengan cerita-cerita yang ada di Gunung Lawu. Jadi seperti tentang adanya peninggalan-peninggalan sejarah masa lampau Nusantara, lalu ada mitos ataupun cerita tentang Prabu Brawijaya yang moksa di sana, dan lain sebagainya. Pokoknya sejarah tentang Lawu ini yang membuat mereka tertarik. Selain dari itu juga mereka tertarik dengan keindahan-keindahan dari Gunung Lawu. Karena menurut mereka setelah menilik dari beberapa sosial media, mereka ini melihat Gunung Lawu ini memang sangat indah. Apalagi satu tempat yang dinamakan Bulak Peperangan. Mereka ini sangat tergoda ingin ke sana. Jadi mereka melihat ada satu punggungan yang benar-benar indah, bukit ini, dan di tengahnya ini sabana hijau sekali, rumput. Jadi mereka benar-benar pengen ke sana. Nah, kondisinya di tahun 2014 mereka ini sudah berencana dan ini sudah dimatangkan. Mereka ini akan berangkat ke sana gitu loh, berenam ini. Jadi logistik ini sudah dibeli, peralatan sudah disiapkan. Nah, H-2 keberangkatan pendakian mereka ke Lawu dan mereka berencana via Ceto, ada satu, bisa dikatakan ada satu musibah yang menimpa salah satu dari mereka, yaitu kedua orang tua dari Rani ini mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pada waktu itu mereka akhirnya cancel pendakian mereka ke Gunung Lawu. Jadi mereka ini menemani Rani, yang kebetulan Rani ini juga anak Malang sama dengan Mas Santo. Menemani Rani, jadi menenangkan Rani ketika Rani ini merasa kehilangan kedua orang tuanya. Nah, Rani ini anak sematawayang. Sampai pada akhirnya Rani ini pun setelah meninggalnya kedua orang tuanya, singkat cerita ya, di tahun 2014 akhir ini Rani memutuskan untuk tinggal bersama budenya. Dan pada waktu itu keputusan yang sangat pahit ini diambil oleh Rani, dan teman-teman ini juga merasa sedih. Jadi Rani ini memutuskan untuk meninggalkan dunia kuliah. Karena Rani satu, tidak punya biaya, karena peninggalan dari orang tuanya ini bisa dikatakan tidak ada peninggalan yang signifikan mengenai warisannya untuk dia melanjutkan kuliah. Dan Rani ini memutuskan untuk berhenti kuliah, dan Rani memutuskan untuk bekerja saja, membantu keuangan dari budenya, dan Rani juga untuk menghidupi kebutuhan Rani ini sehari-hari. Jadi keputusan pahit itu memang mau tidak mau harus diambil Rani pada waktu itu, dan teman-teman ini mau tidak mau harus ikhlas, harus merelakan kalau satu sahabat mereka ini keluar dari kuliah gitu. Akan tetapi persahabatan mereka ini masih terjalin sampai tahun-tahun sekarang gitu, masih komunikasi mereka. Walaupun dulu di 2014 Rani ini pun mengundurkan diri dari dunia perkuliahan. Nah, setelah di cancel ini, kembalilah si Anto dan teman-teman ini pun melanjutkan kuliah tanpa adanya Rani. Jadi mereka ini
sudah sangat jarang sekali bertemu dengan Rani. Karena pada waktu itu Rani ini bekerja gitulah, sudah bekerja di Kota Malang. Nah, singkat cerita, di tahun 2015 mereka ini memutuskan kembali untuk mendaki ke Gunung Lawu via Ceto. Jadi seperti di tahun sebelumnya, mereka ini sudah mempersiapkan segalanya. Dimulai logistik, peralatan pendakian, mereka ini sudah siap. Nah, di tahun tersebut ada satu kendala lagi. Ketika mereka ini mau berangkat ke Gunung Lawu, mereka ini mendapati kabar ataupun info bahwasanya di tahun 2015 Gunung Lawu ini mengalami kebakaran hebat. Sampai jalurnya ini ditutup pendakiannya. Nah, dengan terpaksa mereka pun akhirnya cancel lagi naik ke Gunung Lawu. Sampai akhirnya mereka pun di tahun 2015 ini naik ke Gunung Arjuno. Jadi mereka ke Gunung Arjuno lagi, walaupun mereka ini sudah pernah ke sana. Akan tetapi berbeda jalur gitu. Dulu mereka melewati jalur Lawang, dan pada tahun 2015 ini mereka melewati jalur Purwosari. Jadi seperti untuk ya sudahlah, karena tidak bisa ke Gunung Lawu yang ada situs peninggalan sejarah, ya sudah kami ke Gunung Arjuno lewat Purwosari juga yang banyak peninggalan sejarah Nusantara masa lampau. Nah, jadi berjalannya waktu, mereka ini menjalani kuliah hingga di tahun 2016 mereka pun kembali memutuskan untuk naik ke Lawu. Ketika mereka sudah mendapati bahwa Gunung Lawu ini sudah buka dan mereka sudah menyelesaikan urusan-urusan ataupun tugas-tugas kuliah mereka. Jadi semenjak 2015 turun dari Arjuno, mereka ini disibukkan oleh tugas-tugas kuliah. Karena itu masuk mau ke tahun ketiga mereka kuliah, jadi tugas ini numpuk gitulah. Jadi setelah diselesaikan semua tugas kuliah mereka, mereka pun memutuskan untuk ayo kita ke Lawu. Jadi leadernya ini si Anto pada waktu itu. Teman-teman ini pun setuju. Sempat ada keraguan dari geng mereka ini bilang sama Anto kalau ini gimana kalau nanti ke Lawu lagi, kita merencanakan ini tidak jadi lagi, nanti kita ke gunung mana lagi. Akan tetapi Anto ini berusaha meyakinkan, udahlah ayo yang penting kita yakin insya Allah kita naik ini ke Lawu tahun ini. Jadi benar-benar mereka ini pengen banget ke Lawu, tapi terkendala beberapa hal. Sampai pada akhirnya logistik pun dipersiapkan, peralatan pendakian dipersiapkan. Di tahun 2016 akhirnya mereka pun ke Lakon. Ke Lakon ini berarti mereka pun bisa gitu loh, akhirnya naik ke Gunung Lawu. Jadi pada waktu itu mereka setelah mempersiapkan semuanya, mereka pun berangkat menuju ke satu terminal yang ada di Surabaya, yaitu Terminal Bungurase. Mereka berangkat dari Malang ke Bungurase. Sampai di Bungurase mereka pun langsung berangkat menuju ke satu terminal yang ada di Magetan, yaitu Terminal Mauspati. Jadi mereka berangkat tanpa adanya kendala apapun. Nah, akhirnya mereka ini sampai di Terminal Mauspati yang ada di Magetan ini pada sekitaran jam 3 dini hari. Nah, ketika mereka ini turun dari bus, jadi mereka ini berangkat kan akhirnya berlima tanpa Rani itu kan. Mereka ini langsung dihampiri oleh salah satu bapak-bapak Parubaya lah. Nah, ternyata bapak-bapak ini menawari mereka untuk naik mobil charterannya. Jadi ditawari mereka ini mau pada kemana mas mbak? Dijawab sama si Anto, ini kami mau ke Lawu pak, mau ke Gunung Lawu, tapi kami mau lewat jalur Candi Ceto. Oh ya bisa mas, ayo mas, pakai mobil charteran saya saja, kata bapak-bapak itu. Biayanya 500.000. Jadi mereka ini kaget, kok mahal banget. Bentar pak, kami tak rembukan dulu. Akhirnya si Anto ini mengajak rembukan teman-temannya. Nah, teman-teman ini pun ya sudah coba ditawar dulu, barangkali bisa turun, nanti kita bayarnya kan lebih ringan. Tapi mereka sudah siap kalau memang harus bayar dengan nominal 500.000 ini, mereka akan patungan 100.000-an. Karena kondisinya pada waktu itu mereka ini benar-benar belum tahu. Jadi belum tahu ini kendaraannya pakai apa untuk menuju ke Candi Ceto, biayanya berapa. Jadi mereka belum tahu gitu. Sampai pada akhirnya mereka ya sudah setuju aja. Tapi mereka berusaha menawar. Di situ mereka menawar. Nah, bapak-bapak ini yang nyupir mobil charteran ini bilang sama mereka, mas itu udah murah. Biasanya aku kalau bawa pendaki ataupun orang ini ke Candi Ceto, ini dari sini loh, dari Mauspati ini lebih dari 500.000. Ini udah tak kasih murah. Kalau di bawah 500 ya biasanya ke sana jalurnya Cemoro Kandang apa ke Cemoro Sewu. Kalau ke Candi Ceto ya enggak bisa mas, itu udah murah, kata bapak-bapak itu sama si Anto ini.
Nah akhirnya mau ndak mau ya sudahlah, karena memang ndak bisa ditawar, dibayarlah 500.000 kepada bapaknya. Nah bapaknya ini juga bilang, udah mas pokoknya terima bersih aja, masnya tinggal tidur aja nanti udah sampai Candi Ceto. Ya sudah pak, tapi kami mohon izin, kami berangkat nanti pada sekitaran habis sholat subuh, bagaimana? Akhirnya bapak ini pun menyanggupi, oh ya enggak apa-apa mas, kalau mau istirahat dulu silahkan, ada musola. Akhirnya mereka pun ke musola berlima, mereka istirahat dulu di musola kan, sambil menunggu waktu subuh ini tiba. Nah setelah mereka ini semuanya subuhan, berangkatlah mereka memasukkan logistik, peralatan pendakian, tas keril mereka ini ke satu mobil charteran tadi, dan berangkatlah mereka dari Mauspati ini untuk menuju ke basecamp Candi Ceto. Mereka berangkat. Jadi ketika berangkat ini tanpa ada kendala apapun, mereka menikmati betul perjalanan mereka. Nah, ketika sudah hampir sampai di Candi Ceto, mereka sudah mulai merasakan hawa ini yang sejuk gitu loh. Karena mobil charteran ini jendelanya pada dibuka semua, biar bisa merasakan hawa dari perjalanan mereka. Jadi mereka ini pada akhirnya sampai di basecamp Ceto ini pada sekitaran jam 8 pagi. Nah sesampainya di sana langsung barang-barang ini diturunkan, mereka mengucapkan terima kasih dengan bapak-bapak tadi. Mereka pun langsung menuju ke pos perizinan, dan ternyata pos perizinan ini masih tutup, dan nampak basecamp ini cukup sepi pada pagi itu. Kabut ini turun dengan tipis. Anto ini pun mengajak teman-temannya untuk menuju ke satu warung yang sudah buka. Ayo teman-teman kita ke warung dulu, kita sarapan, kita ngopi dulu lah sambil nunggu basecamp ini buka. Nah teman-teman ini pun setuju. Mereka ke warung, mereka sarapan, makan, pesan kopi. Nah pada waktu itu wajah dari si Ivan ini nampak berbeda, seperti menyimpan satu kekhawatiran. Akhirnya Anto yang melihat gelagat seperti itu kan ngajak si Ivan ini untuk ngobrol berdua. Van, ayo Van, ikut aku Van. Nah kondisinya mereka ini sudah sarapan gitu kan, masih ngerokok. Diajaklah sama si Anto ini Ivan menjauh dari ketiga teman lain ini. Barangkali Ivan ini ada apa-apa gitu kan, biar teman-teman ini tidak langsung dengar. Anto ini punya harapan seperti itu. Jadi setelah menjauh dari warung, dari ketiga temannya, si Boim, Vera sama Gusti, si Anto ini mulai ngajak ngobrol si Ivan. Van, kamu tak liatin kok wajahmu agak berbeda. Kenapa? Dan kamu kok agak tidak ceria gitu loh. Ini berbeda dari kamu biasanya. Karena Anto ini merasa dia juga bertanggung jawab sebagai leader gitu kan, harus tahu apa yang dialami anggotanya. Nah di situ Ivan ini akhirnya menjawab gini, aku ini sebelum berangkat kemarin ya, aku ini kan sempat izin sama orang tuaku gitu loh Tok. Aku telepon bapakku pada waktu itu. Dan ternyata ketika aku telepon izin ke Lawu ini, nenekku masih ada di rumahku dan mendengar percakapan dari aku dan bapakku ketika ditelepon. Iyalah terus gimana? Lah nenekku ini harinya kan ngobrol sama aku kan di telepon ini. Intinya nenekku ini tidak pernah melarang aku naik gunung kemana saja, asal jangan Gunung Lawu kalau bisa. Loh lah kenapa? Nah di situ ternyata neneknya ini bilang, intinya adalah garis keturunan dari keluarganya si Ivan ini masih ada garis keturunan dari Adipati Cepu. Dan sosok nenek dari Ivan ini masih mempercayai hal tersebut. Jadi sempat dibilangin juga si Ivan ini, ya sudah, Simbah, nenek ini tidak apa-apa le kalau kamu ini naik ke Gunung Lawu. Berlepas dari itu kamu mau percaya atau tidak mitos itu ya sebenarnya terserah kamu, kembali ke kamu. Tapi Simbah ini mau ngingetin aja, kalau nanti kamu jadi naik ke Gunung Lawu besok itu, kalau kamu satu nanti menemui ada satu kecelakaan di jalan, itu adalah pertanda. Lalu dua, nanti kalau kamu lagi ada di Gunung Lawu, lagi jalan misal naik gunung, ketemu dengan satu orang, entah ini laki-laki ataupun perempuan yang seperti menjajakan dagangan dan menunjukkan kamu arah, kamu jangan ikuti. Lalu yang ketiga, kalau ada sosok ataupun seseorang yang berbicara kepadamu untuk turun dari Gunung Lawu, ya kamu turun. Kalau sosok itu ataupun seseorang ini nyuruh kamu naik, ya kamu naik. Jadi nurut aja. Jadi tak kembalikan ke kamu leh. Simbah tidak bisa apa-apa karena kamu setengah percaya setengah enggak. Yang penting hati-hati, yang penting waspada, itu pesan dari Simbah.
Nah, di situ Anto ini agak kaget. Ternyata satu temennya yang bernama Ivan ini masih ada garis keturunan dari Adipati Cepu. Nah, di situ Anto ini juga bilang sama Ivan, aduh Van, ini aku juga pernah dengar juga mitos itu kalau keturunan Adipati Cepu ini dilarang keras mitosnya untuk naik ke Gunung Lawu. Jadi itu seperti titah ataupun perintah dari Brawijaya V dulu. Nah, si Ivan ini pun mengiyakan, iya Anto, makanya aku juga udah sering denger mitos seperti itu, tapi aku antara percaya apa enggak. Tapi kok perkataan dari simbahku ini, nenekku seperti ada sudah yang terlaksana tadi satu. Loh, lah yang apa? Kamu inget gak tadi kita sampai di daerah Nganjuk atau mana itu kan ada satu kecelakaan, dan kecelakaan itu menyebabkan satu orang meninggal. Nah, di situ Anto ini seperti baru sadar. Walah dalah, iya bener iya, tadi ada kecelakaan. Lah iya, makanya kan satu peringatan seperti pertanda dari nenekku ini bener, udah terlaksana satu. Ini yang menyebabkan aku ini agak iya enggak, jadi agak ragu mau naik. Begitulah jawab si Ivan ini. Lah Anto ini akhirnya kan, ya sudah gini aja Van, yang penting kamu jangan bilang dulu sama teman-teman, nanti teman-teman ini menjadi pikiran, menjadi masalah sendiri nanti. Yang penting kamu udah bilang sama aku kan leader dari kamu dan teman-teman, jadi kamu nggak usah bilang sama teman-teman lah, biar aku yang tahu aja. Dan ini aku tanya sama kamu, ini mau dilanjutin apa mau di cancel aja pendakian kita? Karena kita masih sampai di base camp, kalau di cancel kan nggak masalah, kita nginep di base camp aja, kita pulang besok, toh kita sudah menikmati hawa dari Gunung Lawu di Candi Ceto ini. Nah, pada waktu itu si Ivan ini pun menjawab si Anto, ya gini aja wis tok, tetap naik aja. Ya jangan gini aja, kalau memang mau naik tanya Anto, kalau enggak, jangan ragu-ragu, ayolah naik. Aku juga menganggap itu sebuah mitos saja. Oh ya sudah kalau gitu, bener ya naik. Sekali lagi Anto ini meyakinkan, iyalah naik aja. Oh ya sudah kalau gitu, ayo kita kembali ke warung, teman-teman udah nunggu. Berjalanlah mereka ke warung. Nah, pada waktu itu mereka berlima ini langsung menuju ke base camp. Mereka istirahat di base camp dulu kan, sembari si Anto sama si Ivan ini melakukan simaksi. Jadi pada waktu istirahat, di situ ada Boim, Vera, dan Gusti. Setelah melakukan simaksi, Anto dan Ivan ini kembali ke base camp. Nah, ketika sampai di base camp, ditanya si Boim ini sama si Vera, lah ini Gusti kemana? Tadi masih di kamar mandi. Lah kenapa? Lah disitulah Vera ini bilang sama si Anto sebagai leadernya, aku tak bilang sama kamu ya Anto, tapi kamu harus mengambil keputusan yang bijaksana. Iya, ada apa? Gusti tadi tadi datang bulan di sini, dapat. Oh, lah terus gimana kok kamu bilang aku harus mengambil keputusan yang bijaksana? Gini loh, aku kan pernah dengar mitosnya kalau kita nanti mendaki ada yang keadaannya lagi head, itu bisa terjadi apa-apa, jelas si Vera. Oh, aku nggak percaya hal seperti itu sih, jawab si Anto. Menjawab si Vera itu, aku lebih percaya kalau orang head ini kondisinya ya bisa dikatakan yang aku tahu ya, ini agak tidak stabil, bisa mempengaruhi fisiknya juga. Jadi hormonnya kan berbeda, itu yang aku tahu, bukan masalah pendakian ini ada yang head nanti gimana, atau pendakian kita ganjil, mitos-mitos yang beredar aku nggak percaya, jawab Anto. Ya sudah, alhamdulillah kata Vera, jadi nggak apa-apa ini Gusti ikut naik, nggak apa-apa lah, yang penting nanti kita jangan memberikan beban yang terlalu berat saja kepada Gusti, karena kamu juga tahu kan Ver, sebagai sesama cewek, kalau cewek lagi main bagaimana? Oh iya, jawab si Vera. Ya sudah, mereka akhirnya duduk di situ menunggu si Gusti ini dari toilet, mungkin lagi ganti pembalut. Nah, tidak begitu lama Gusti ini datang. Gusti ini duduk dan kondisinya memang wajahnya pucat, dan Gusti ini diam aja. Di situ ditanya sama si Anto, Gus, kita mau naik atau kamu bagaimana kondisimu? Kalau memang tidak jadi naik, ya tidak masalah juga. Anto bilang seperti itu karena dia juga ngaboti, memberati si Ivan juga, dia ragu-ragu mau naik gitu. Barangkali mereka berdua memang akhirnya tidak jadi naik, itu kan tidak masalah bagi Anto, yang penting nginep aja di base camp. Nah, Gusti ini menggeleng, naik, tapi menjawabnya ini datar, wajahnya pucat. Ini benar kamu naik? Sekali lagi Anto ini meyakinkan, karena
beban moral lah Anto ini karena dia leader. Gusti ini pun mengangguk. Ngangguknya ini pelan seperti lemes. Ya sudah bener ya, tapi kalau nanti ada apa-apa di jalan kamu bilang aja. Kalau capek atau apa kamu bilang lah kalau tidak kuat. Sekali lagi Gusti ini mengangguk. Mereka ini ngecek perlengkapan pendakian mereka sebelum mereka ini naik. Logistik juga mereka cek. Setelah semuanya ini dirasa lengkap, berangkatlah mereka menuju ke pintu rimba, menuju ke jalur pendakian. Jadi mereka ini jalan. Nah, di tengah-tengah perjalanan mereka, yang ada di depan ini si Anto sebagai leader, disusul teman-teman yang lain. Jadi yang cewek-cewek ini di tengah. Nah, yang paling belakang ini adalah si Ivan ini. Jadi mereka jalan, tidak ada kendala apapun. Mereka menikmati awal-awal pendakian mereka sampai pada akhirnya mereka ini tiba di pos 1. Jadi ketika tiba di pos 1, mereka ini menikmati suasana yang ada di situ gitu kan. Nah, setelahnya si Anto ini pun bilang sama teman-teman, ayo langsung jalan aja biar tidak terlalu sore, kita nanti bisa mendirikan tenda. Ini teman-teman setuju. Jadi mereka cuma minum air mineral, yang cowok ini membakar rokok, mereka melanjutkan perjalanan. Nah, mereka jalan, dan singkat cerita sampailah mereka ini di pos 2. Di pos 2 mereka sampai pada sekitaran jam 2 siang. Nah, ketika mereka sampai di pos 2, Anto ini menginstruksikan, ini teman-teman kita istirahat ya di sini karena ini udah jam 2, kita masak dulu. Kita harus ngisi perut, kita harus makan nasi. Teman-teman ini setuju. Mereka semua berhenti di situ. Nah, nampak Anto, Ivan, Boim, Vera ini melihat wajah dari si Gusti ini berbeda. Gusti ini wajahnya masih pucat, nampak pendiam sekali. Jadi berbeda sekali dengan Gusti yang seperti biasanya, yang anaknya ini cerewet. Nah, Anto dan teman-teman ini juga sempat kepikiran, tapi mereka berusaha berpikir positif. Karena Gusti ini lagi dapat gitu kan, lagi head. Mungkin hormonnya berbeda, dia jadi lemas, dia jadi tidak stabil gitulah. Pokoknya berusaha dipengertiin. Dan Gusti ini tidak disuruh bawa beban yang berat. Jadi Gusti ini bawanya depak, dan bawaan dari Gusti ini dibawa oleh teman-teman yang lain, dibagi. Jadi ketika sampai di pos 2, mereka pun mulai menggelar matras. Mereka ini pun masak. Jadi pada waktu itu mereka akan masak sup dan telur dadar. Jadi dimulailah peralatan masak ini dikeluarkan, logistik berupa sayur ini dikeluarkan. Nah, di situ yang ditunjuk masak ini si Ivan, karena Ivan ini memang benar bisa dikatakan apa ya, koki gunung. Ivan ini koki gunung karena masakannya memang terkenal enak. Dari awal-awal mereka mendaki bareng ini pasti yang masak ini si Ivan, dibantuin sama teman-teman cewek gitu biasanya. Nah, pada waktu itu Ivan ini masak. Teman-teman lain ini ada yang istirahat, ada yang nyantai, ada juga yang bantuin Ivan ini untuk mempersiapkan kebutuhan bikin sayur sop itu. Ivan ini lagi ngiris-ngiris pada waktu itu, ngiris-ngiris wortel, kubis dan lain sebagainya. Nah, pada waktu itu nampak Gusti ini duduk di bawah pohon gitu. Gusti ini lemas, duduk aja sambil menunduk. Nah, Anto yang melihat gelagat seperti itu kan bilang sama si Gusti, Gus, kamu bener nggak apa-apa kalau melanjutkan perjalanan? Gusti ini mengangguk aja tanpa menjawab apapun. Sampai pada akhirnya Gusti ini berjalan ke arahnya si Ivan ini. Nah, Anto ini sempat bilang, udah Gus, gak usah dibantuin si Ivan, kamu istirahat aja. Ivan biasa bisa sendiri yuk, nanti gampang tak bantuin aku. Gusti ini ngeloyor aja jalan menuju ke arah Ivan. Nah, sesampainya di dekat Ivan ini lagi ngiris-ngiris tadi kan kubis, wortel dan lain sebagainya. Si Gusti ini duduk ini seperti ini, nunduk. Tapi matanya ini memandang ke arahnya si Ivan lagi ngiris-ngiris. Lah, merasa diperhatikan. Ivan ini kan menjadi sadar gitu loh. Nah, ketika Ivan lagi ngiris, dia ini merasa diperhatikan, dia ini baru baru sadar, dia memandang ke arah samping, ternyata di situ ada Gusti. Gusti lagi duduk seperti ini dan memandang seperti ini ke arahnya si Ivan. Jadi tatapannya ini seperti kosong. Nah, Ivan ini memahami betul Gusti lagi lemes, lagi head. Si Ivan ini bertanya, Gus, kamu nggak apa-apa Gus? Kalau lanjut jalan, apa kita mau turun aja? Nggak apa-apa, bilang aja kalau kamu memang nggak kuat. Gusti ini diam aja sambil menggeleng. Oh ya sudah kalau gitu, kamu mau nemenin aku masak? Ya sudah, di situ duduk aja lah, aku yang masak. Udah, kamu istirahat aja, kata si Ivan. Ivan ini masih melanjutkan ngiris. Nah, tiba-tiba Gusti ini bilang sama si Ivan. Nah, kondisinya Ivan ini kan lagi ngiris-ngiris sayur.
Gusti ini tiba-tiba yang lagi duduk menunduk menatap ke arah Ivan, tatapannya kosong. Ini tiba-tiba bilang sama si Ivan, "Van, itu pisaunya tumpul." Loh, kok tumpul? Enggak kok, ini bisa buat ngiris. Tumpul. Nah setelahnya Ivan ini pun agak aneh gitu kan, mendengar pernyataan dari Gusti. Dia ini memandang ke arahnya Gusti. Nah ketika Ivan ini memandang, loh, kok wajah Gusti berubah? Seolah-olah seperti bukan wajahnya Gusti, berubah menjadi entah wajah perempuan lain. Nah Ivan ini agak kaget, dia mengucek-ucek matanya. Dia memandang lagi ke arah Gusti. Wajahnya berubah jadi Gusti lagi, masih menatap ke arah Ivan. Nah Ivan ini bertanya, "Tumpul gimana Gus? Wong ini bisa kok buat ngiris-ngiris dari tadi." Tumpul. Nah Gusti ini jalan seperti ngesot gini ke arahnya si Ivan. "Coba Mbak, sini pisaunya." Diberikan pisau itu oleh si Ivan kepada Gusti. Diambil kan pisaunya sama si Gusti. "Wong ini tumpul, coba ini lihat." Nah pada waktu itu Gusti ini langsung ngiris jarinya sendiri. Nah Ivan ini kan agak kaget. Loh Gus. Tuh kan tumpul. Jadi Ivan ini lihat, loh kok iya tumpul. Jadi Gusti ini mengiris jarinya sendiri. Dan ini tidak luka sedikit pun, tidak ada darah yang keluar. Jadi Ivan ini kan kaget, loh kok tumpul ya. Barusan buat ngiris sayur bisa kok, kentang juga bisa yang keras. Kok ini tumpul? Tuh kan tumpul. Ini diberikan lagi sama Gusti. Nah Ivan ini kan akhirnya menerima. Dia ini bingung, kok tumpul ya. Dia coba buat ngiris lagi sayuran, kentang diiris lagi, kok bisa. Barusan kok tumpul. Itu tumpul, kamu sih tidak percaya, kata si Gusti. Coba kamu iris jarimu sendiri. Lah Ivan ini kaget, loh ya nggak mau lah buat apa aku ngiris jariku sendiri. Lah barusan udah tak contohin kan tumpul. Coba kalau buat ngiris jari pasti tumpul. Nah Ivan ini entah kenapa seolah-olah ini seperti terhipnotis oleh perkataan dari Gusti. Gusti ini masih seperti ini setelahnya, masih menatap kosong ini ke arahnya si Ivan. Nah Ivan ini seolah-olah terhipnotis. Dia pun langsung menaruh pisau itu di jarinya. Dia iris jarinya sendiri. Dan seketika itu juga jari dari Ivan ini langsung muncrat gitu darahnya. Nah Ivan ini kan berteriak, "Oh!" Nah teman-teman ini yang lagi santai-santai, lagi istirahat, bahkan Anto ini memandang ke arahnya Ivan. Kaget semuanya kan, mereka lari. Anto ini bilang sama Ivan, "Lah kamu ini gimana kok jarimu diiris sendiri? Oh gendeng kamu ini." Langsung Anto ini menyuruh si Boim ini untuk ambil kotak P3K. P3K. Diambil kotak P3K. Langsung si Ivan ini lukanya dibersihkan, diberikan perban sama si Anto ini. Ditanya, "Kamu ini kenapa? Kok jarimu sendiri diiris? Gendeng ya kamu?" Nah Ivan ini seolah-olah kayak kesirep, saya agak linglung. Nah ketika Ivan ini mau menjawab si Anto, mulutnya ini agak susah buat ngomong. Lidahnya ini seperti keluh, gegap gitu loh. Nah di waktu itu juga Ivan ini melihat kalau Gusti ini masih duduk. Ini seperti memandangnya, ini memandang seolah-olah memberikan kode agar si Ivan ini diem. Akhirnya Ivan ini seperti terhipnotis lagi, dia nurut. Dia tidak jadi menjawab si Anto. Jadi jawabannya ini berbeda si Ivan dengan Anto. "Nggak apa-apa, nggak sengaja aku ngiris jariku sendiri." "Nggak sengaja gimana? Wong tadi aku lihat di sini kok gendeng kamu. Udah kamu istirahat dulu, capean kamu. Udah nih, ini biar aku sama teman-teman yang ngurusi masakan." Nah akhirnya si Ivan ini istirahatnya di bawah pohon dan menjauh dari Gusti. Karena ketika itu Ivan udah mulai agak kok ini Gusti gimana toh? Kok aku bingung. Ivan ini seperti linglung. Dia memandang lagi ke arah Gusti. Pada waktu itu wajahnya Gusti ini berubah-ubah, seolah-olah menjadi perempuan lain, seolah-olah menjadi Gusti. Jadi Ivan ini pun berusaha untuk menepis keanehan yang seperti sedang dialami. Apa aku memang kecapean ya? Ya sudahlah, aku tak istirahat aja sandaran di pohon. Ivan ini selonjor berusaha untuk merem dia karena jarinya juga perih. Pada waktu itu masakan ini dilanjutkan sama Anto dan teman-teman. Setelahnya mereka ini makan, dan di situ Gusti ini tidak makan. Padahal udah ditawari sama si Anto, "Gus makan Gus, ayo Gus, nanti kamu kelaparan." "Enggak lah, aku nggak makan." Jawabannya ini datar singkat. "Nanti kamu kelaparan, kamu kondisinya juga masih dapat, ayolah makan." Gusti ini benar-benar menolak, nggak mau. Ya sudah, akhirnya nggak memaksa Anto ini sebagai leader. Dia cuma bilang sama Gusti, "Ya sudah kamu makan apalah, roti atau apa untuk ganjal perut. Kalau kamu lapar nanti bilang ya sama aku." Gusti ini ngangguk aja.
Nah, setelah satu rangkaian kejadian tersebut terjadi di pos 2, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 3. Jadi ketika mereka jalan, ini kondisinya udah agak sore. Nah, pada waktu itu Ivan ini ogah. Yang tadinya Ivan ini jalan paling belakang, di depannya ini ada Gusti. Ivan ini minta tukeran gitu loh sama si Boim yang ada di tengah, di belakangnya pas dari si Anto ini yang jadi leader. Jadi formasi jalan ini berubah rencang-rencang. Yang depan ini si Anto, belakangnya si Ivan, belakangnya lagi si Vera, Gusti, dan yang jadi sweeper paling belakang ini adalah si Boim. Yang tadinya ini Ivan, karena Ivan ini tidak mau deket-deket sama Gusti. Jadi antara dia ini sadar dan tidak sadar si Ivan ini kalau Gusti ini seperti aneh. Jadi setengah-setengah gitulah. Jadi jalanlah mereka menuju ke pos 3. Jadi ketika jalan ini tidak ada kendala apapun menuju ke pos 3 ini, sampai di pos 3 kondisinya sudah masuk ke suasana yang cukup gelap. Nah, pada waktu itu Anto ini menginstruksikan sama teman-teman yang lain, teman-teman, kita ngecamp di pos 3 aja gimana? Besok baru kita melanjutkan perjalanan. Ini kondisinya sudah masuk ke gelap. Ini pendakian malam kan tidak bagus. Nah, teman-teman ini pun setuju. Nah, ketika sampai di pos 3, kondisinya dari si Gusti ini masih nampak lemas, masih pucat, seringkali nunduk dan banyak diemnya. Nah, setelahnya mereka semua ini pun mendirikan tenda di pos 3. Setelahnya mereka pun kembali mengeluarkan logistik, yaitu berupa mie instan. Mereka mengeluarkan kopi, teh, ada juga coklat. Jadi mereka beristirahat di pos 3 ini. Dan ketika mereka setelah makan mie rebus, mereka ini ngopi, ada yang nyoklat. Mereka ini ngobrol dan Anto ini kembali menginstruksikan, teman-teman, kita besok pagi-pagi bangun, kita langsung melanjutkan perjalanan. Insya Allah kita bisa langsung summit lah kalau waktunya nyukup. Kalau tidak nyukup, ya nanti kita berhenti di pos 5 di Bulak Peperangan. Kita kan tadi sudah lihat peta di bawah map. Kalau yang paling ideal untuk ngecamp di atas ini adalah Bulak Peperangan, kalau tidak Gupaan Menjangan. Nah, teman-teman ini pun mengiyakan, oke, siap-siap dok, siap dok. Jadi mereka menikmati malam itu. Nah, ketika mereka sedang menikmati malam, beberapa kali nampak si Gusti ini jalan-jalan di sekitaran pos 3 ini, seringkali menyendiri. Karena melihat gelagat seperti itu, si Anto sebagai leader ini kan agak berat hati. Dia ini pun menghampiri si Gusti. Gus, kamu kalau capek istirahat aja di dalam tenda, jangan jalan-jalan sendirian ginilah. Ayo kita ngumpul aja, kalau enggak kondisimu kan lagi dapat juga. Karena Anto ini merasa tidak pengen terjadi apa-apa sama Gusti, kondisinya lagi dapat, dia lagi tidak stabil, bisa aja kan nanti dia mengalami satu hal yang tidak diinginkan, pikirannya kosong seperti kerasukan ataupun apa gitu kan. Anto tidak mau terjadi seperti itu karena kondisi mereka di tengah hutan. Nah, Gusti ini mengangguk. Akhirnya Gusti ini pun jalan menuju ke arah teman-temannya yang lagi duduk-duduk, lagi ngopi, lagi ngobrol lah. Jadi Gusti ini masih duduk lagi seperti ini, dia menunduk. Jadi banyak sekali diemnya. Dan Vera ini sebagai sahabatnya juga bingung, yang sama-sama cewek. Sempat Vera ini beberapa kali juga menanyai Gusti, Gusti pengennya apa Gus? Di sini aja, ndak usah ikut naik, apa bagaimana lah, apa kamu pengennya turun besok pagi-pagi? Gusti ini diem aja ditanyain Vera. Vera ini sampai bingung gitu loh, harus bagaimana. Nah, akhirnya setelah malam ini agak larut, pada sekitaran jam setengah 10 malam, mereka pun memutuskan masuk ke dalam tendanya masing-masing. Jadi cowok-cowok ini tidur di satu tenda bersama, dan dua cewek, si Gusti sama si Vera ini pun satu tenda yang terpisah. Jadi mereka mulai masuk ke tenda masing-masing. Nah, pada waktu itu, di awal-awal mereka memasuki tenda, ini tidak terjadi hal apapun. Jadi semuanya ini baik-baik saja. Dan saya ceritakan dari sisi tendanya yang cowok-cowok. Nah, pada waktu itu Ivan, Boim, Anto ini sudah bisa tertidur. Nah, pada sekitaran jam setengah 1 dini hari, si Ivan ini terbangun karena dia benar-benar pengen kencing. Waduh, pengen kencing. Nah, dia ini pengen bangunin si Anto sama si Boim, tapi tidak tega. Dua teman karibnya ini tidurnya ngorok, jadi mendengkur mereka ini. Aduh, mereka tidurnya pules yo, mau tak bangunin tidak enak. Karena si Ivan ini kan mau minta antar gitu loh, kencing. Akhirnya Ivan pun bawa senter,
sama pakai headlamp. Dia ini jalan keluar tenda, kencing sendirian si Ivan ini. Dia menuju ke satu semak-semak, di situ dia kencing. Nah, selesai Ivan ini kencing, dia berencana mau kembali langsung ke tenda. Belum dia ini melangkah dari tempat dia ini kencing, tiba-tiba Ivan ini mendengar seperti ada perempuan ini yang merintih kedinginan. Nah, Ivan ini kan awalnya sayup-sayup mendengar. Setelah dia menajamkan pendengarannya, loh, ini kan suaranya Gusti. Nah, akhirnya Ivan ini jalan menuju ke tendanya Gusti. Di depan tenda Gusti, tendanya Gusti ini gelap. Jadi cuma ada cahaya seperti senter kecil, seperti lampu tenda lah di atas langit-langit di dalam tendanya dari Gusti dan Vera. Ivan ini manggil di situ dari luar gitu kan, karena tidak sopan kalau langsung masuk. Ivan ini manggil, "Gus, Gusti, kamu kenapa Gus? Suara ini masih terdengar." "Gus, Gusti." Gusti ini diam aja. Nah, akhirnya Ivan ini pun mau berencana bilang ke Anto, "Ini Gusti kenapa kok nangis?" Jadi seperti nangis dan kedinginan. Akhirnya si Ivan ini jalan. Belum Ivan ini sampai di tenda, ternyata Ivan ini melihat, jadi Gusti ini ada di belakang tendanya sendiri, lagi meringkuk, tapi posisinya membelakangi si Ivan seperti ini. Ini merintih kedinginan sambil terdengar seolah-olah ini menangis. Nah, akhirnya Ivan ini mengurungkan niatnya untuk kembali ke tenda. Dia pun menuju ke arahnya Gusti. Jalan dia pelan-pelan sambil dia nyeluk, manggil si Gusti, "Gus, Gusti, kamu kenapa Gus?" Gusti ini masih kayak gini. Nah, akhirnya Ivan ini mendekat. Bahu dari Gusti ini ditepuk sama Ivan. "Gus, kamu kenapa Gus?" Nah, pada waktu itu Gusti ini menoleh dengan pelan. Jadi wajah Gusti ini wajah tersenyum, tapi dia ini nangis. Gusti ini nangis, merintih kedinginan, tapi wajahnya senyum. Ini menatap ke arahnya Ivan. Nah, serta-merta Ivan ini kaget sampai dia ini terjungkal jatuh. Nah, ketika Ivan terjungkal jatuh, Ivan ini seperti sadar gitu loh. Wah. Nah, Ivan ini mengalami satu mimpi ternyata di situ. Waduh, aku mimpi ternyata. Ivan ini masih di dalam tenda dan dua temannya ini sama, masih tidur seperti yang dia lihat di dalam mimpinya. Nah, pada waktu itu Ivan kondisinya sama juga. Aku kebelet kencing. Loh, aku barusan mimpi Gusti kok seperti itu. Akhirnya karena kebelet kencing dan dia udah mengalami satu mimpi yang aneh, dia ini agak takut. Dia pun yang tadi dalam mimpinya ini merasa tidak enak mau ngebangunin dua temannya, dia pun ngebangunin si Boim. Im, bangun Im, Boim, bangun. Akhirnya kan, "Ada apa Van? Aku diantarin kencing yuk. Aku kebelet kencing. Ah, sendiri ya, aku ngantuk. Ayo Im, aku takut Im." "Lah kamu kenapa kok takut?" "Udah pokoknya aku takut." Akhirnya Boim ini kan iba juga dengan satu temannya, "Jadi saya tak antar yuk, tak antar." Akhirnya mereka keluar kencing. Jadi si Ivan ini seperti mengalami deja vu. Ivan ini kencing di satu semak-semak yang sama. Nah, ketika Ivan ini selesai kencing, kondisinya Boim agak jauh dari Ivan. Ivan ini agak takut, jangan-jangan nanti aku mengalami seperti mimpiku tadi, mendengar Gusti ini seperti merintih. Ternyata ini kok Gusti tidak merintih kedinginan, tidak nangis, akan tetapi wajahnya tersenyum gitu loh. Ivan ini agak takut. Dia ini menoleh pelan-pelan dan ternyata tidak ada apa-apa. Jadi adanya cuma Boim yang terus ini nyeluk-nyeluk, manggil-manggil. "Udah toh, ayo cepet, aku juga dingin ini, pengen tidur lagi," kata Boim. "Oh iya ya Im, ya Im." Jadi tidak ada masalah apapun. Si Ivan sama Boim kembali masuk dalam tenda, masuk ke sleeping bag. Mereka ini tidur. Nah, ketika menuju ke tidur, Ivan ini sempat pikiran lagi, aku kok mengalami kejadian-kejadian seperti ini yo. Tapi wes lah, barangkali aku memang kecapean atau apalah. Ivan ini kembali tidur. Dan singkat cerita, ketika pagi ini tiba, setelah mengalami kejadian seperti itu, tidak ada kendala apapun. Jadi lancar-lancar saja sampai pagi ini tiba. Ivan ini bangun, teman-teman lain ini bangun, Anto juga. Nah, di situ Anto menginstruksikan, "Teman-teman, ayo kita sarapan dulu, nanti kita bahas. Kita mau lanjut jalan atau bagaimana?" Jadi Anto ini bilang sama Ivan sama Boim, "Karena aku melihat wajahnya dari si Gusti ini kok agak lebih pucat dari kemarin. Coba kita tanya Gusti mau lanjutin jalan apa kita turun aja." Temen yang cowok-cowok ini setuju. Ya sudah, ayo kita sarapan. Jadi mereka bikin sarapan. Di situ mereka menanak nasi, mereka bikin telur ceplok.
Satu persatu mereka ini makan. Nah, di sela-sela mereka ini sedang makan, Anto ini membuka pembicaraan. Dia ini bertanya dengan Gusti. Gus, ini kita mau melanjutkan naik atau kamu memang kondisinya udah tidak kuat? Kalau kamu udah tidak kuat, ini sudah tak tugasin Boim untuk jagain kamu di pos 3 aja di tenda. Jadi biar aku nanti nemenin Ivan sama Vera ini ke puncak. Gimana Gus? Gusti ini menggeleng. Nah di situ Gusti ini makan, tapi makan ini sedikit. Semalam aja mie instan dia nggak mau makan, dia cuma bilangnya makan roti sama teman-teman. Jadi makan ini seperti Anto di situ kan tanya tadi. Nah Gusti ini menggeleng. Setelahnya Gusti ini menjawab, nggak apa-apa naik aja, tanpa memandang ke arah teman-teman yang lain. Nah akhirnya sekali lagi Anto, karena dia benar-benar merasa bertanggung jawab sebagai leader, meyakinkan Gusti, bener Gus, wajahmu pucat banget loh ini. Kalau kamu nggak kuat, nggak usah tensin, nggak usah malu, nggak apa-apa kok. Kami nggak bakal ngecek kamu, udah tenang aja. Kamu di sini biar ditemenin Boim. Boim ini pun menyauti, iya Gus nggak apa-apa. Nanti gampang lain waktulah kita muncak bareng lagi. Toh puncak gunung nggak kemana-mana Gus. Ibu si Boim. Tapi sekali lagi Gusti ini menjawab, dan jawabannya ini seperti marah pada waktu itu, dan piring ini dijatuhin. Piring pakai seng gembreng itu dijatuhin yang buat dia makan. Naik, aku kan udah bilang naik ya naik, brand, dijatuhin. Nah setelahnya Gusti ini menatap satu-satu dari teman-temannya ini, ditatap ini seperti melotot gitu loh, satu persatu. Nah teman-teman ini kan agak kaget, loh Gusti ini kenapa? Nah Anto di situ berusaha menenangkan, iya Gus, maksudku gini Gusti, kalau memang kamu ndak kuat, yuk di sini. Kalau memang kamu kuat, ya udah, yuk kita naik. Yang penting kalau nanti di jalan kamu capek, kamu bilang yo. Hanya seperti itu kok maksudku. Kamu ndak usah marah, ndak ada maksud apapun. Kalau ada yang menyinggung perkataanku tadi, aku mohon maaf mewakili teman-teman. Anto bilang seperti itu. Gusti ini diam aja, masih terus memandangi ke arah temannya satu persatu. Setelahnya Gusti ini masuk ke dalam tenda gitu loh. Nah disitulah Anto ini menenangkan lagi teman-temannya. Mungkin karena kondisinya tidak stabil ya teman-teman. Gusti seperti itu, lagi dapat lah, udah kita maklumi aja yo, kalian tidak usah marah. Nah waktu itu teman-teman diem aja. Ivan ini menjawab, aneh yo Gusti yo, tapi dia ini pengennya naik ke puncak. Lah yo Van, nah, terus gimana Van? Anto ini tanya lagi sama Ivan. Ya sudahlah turutin aja, yang penting kalau dia capek yo berhenti di jalan. Padahal Ivan ini udah ngerasa ini ada sesuatu yang tidak beres sama diri Gusti. Karena beberapa kali Ivan ini mengalami keanehan, tapi dia tidak cerita sama teman-teman karena takutnya menjadi masalah sendiri pada waktu itu. Nah akhirnya setelah sarapan semuanya ini diberesin, tenda juga mereka kemasi, mereka tetap melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos selanjutnya, pos 4. Jadi mereka jalan ini pada sekitaran jam 9 pagi, mereka jalan dengan formasi si Anto ini tetap jadi navigator, leader, dia ini di depan. Nah pada waktu itu yang jalan paling belakang ini Ivan ini kembali jadi sweeper di belakang karena dia berusaha untuk melupakan kejadian-kejadian yang sudah sempat dia alami. Udahlah, tidak ada masalah, bismillah, baik-baik aja perjalanan pendakian kami. Jadi mereka ini jalan. Nah pada waktu itu tiba-tiba Gusti ini yang ada di depannya si Ivan ini tiba-tiba berhenti. Ivan ini sampai sempat nabrak si Gusti gitu loh. Ada apa Gus? Gusti ini diam aja, tiba-tiba seperti dorong si Ivan, seolah-olah menyuruh Ivan ini pindah di depannya. Nah Gusti ini di belakang. Nah Anto yang melihat kejadian seperti itu, karena dia leader, dia ini kan bilang, loh Gus, kok jalannya di belakang sendiri? Janganlah, kamu cewek, lagi dapat juga kok, kamu jalan di tengah, biar itu si Ivan yang belakang jadi sweeper. Gusti ini menggeleng sambil terus menatapi si Anto ini seperti tatapannya marah gitu loh, seolah-olah udah kamu udah usah banyak ngatur gitu loh. Akhirnya Anto pun bilang, ya sudah, hati-hati ya Gus, pokoknya hati-hati loh, jangan sampai jauh-jauh. Nah nurut si Gusti ini, mengangguk. Jalan mereka. Nah ketika mereka ini jalan, sudah agak jauh perjalanan mereka, tiba-tiba Ivan ini merasa teman-teman yang di depan ini udah agak jauh, dan kabutnya ini cukup tebal pada waktu itu menuju ke pos 4 dan jalannya agak nanjak. Nah si Ivan ini sempat manggil-manggil, tok, jangan cepat-cepat jalannya. Nah Anto ini masih menjawab, ya,
dan terdengar memang agak jauh. Boim antok Vera ini di depan. Nah Gusti ini masih di belakangnya. Nah ketika merasakan hal seperti itu, tiba-tiba Gusti ini nyalip gitu loh. Karena itu jalannya setapak kecil. Gusti ini nyalip si Ivan. Nah ketika Gusti ini nyalip si Ivan, ketika papasan bersebelahan, tiba-tiba Gusti ini seolah-olah seperti dorong Ivan pakai bahunya agak kencang, seperti jatuhkan si Ivan. Dan Ivan ini memang jatuh, dan jatuh ini hampir masuk ke dalam jurang. Nah jurang ini tidak terlalu curam, akan tetapi kan bisa berbahaya kalau terus dirunjung ke bawah gitu loh. Nah setelahnya Ivan ini pun berteriak, tolong, tolong, tolong. Jadi teriakan ini keras. Anto dan teman-teman yang di depan ini dengar. Mereka ini lari menuju ke arah sumber suara dari si Ivan, dan ternyata Ivan ini udah ada di jurang, udah pegangan. Nah Anto ini langsung buang kerilnya, dia langsung nolongin si Ivan ini, ditarik kan ke jalur. Nah ketika udah ditarik lah, kamu kenapa? Ivan ini diem aja sambil bersihin badannya yang agak beset-beset, diem aja Ivan ini. Kamu kenapa Ivan? Pleset aku. Udah lanjut jalan. Jadi Ivan ini agak marah juga. Ini Gusti kenapa? Dan Gusti ini tanpa merasa bersalah, jalan ini masih keluar aja, dan dia ini masih jalan. Nah setelahnya akhirnya Anto pun menginstruksikan, berhentilah, berhenti dulu, ini baru jatuh kok. Jadi agak sewot juga si Anto ini, karena tadi agak dibentak sama Ivan. Aku kan cuma tanya Ivan gitu. Ya udah, aku kan juga udah jawab. Jadi udah mulai terjadi konflik antara mereka. Akhirnya berhenti mereka di sisi jalur. Mereka berhenti ini udah mulai diem-dieman. Nah Gusti ini juga berhenti di situ. Gusti masih nunduk ini, wajahnya pucat. Teman-teman diem-dieman. Nah disitulah Anto ini meminta maaf kepada Ivan. Van, aku njaluk ngapura ya Van. Nek mau agak jengkel mbek kowe. Karena yo mau kowe rodok bentak aku. Jadi aku minta maaf ya Van. Tadi aku agak marah sama kamu karena kamu bentak aku. Ivan ini juga ikhlas gitu memaafkan. Iyalah aku juga minta maaf ya Tok. Tadi sempat kayak gitulah karena aku agak emosi. Ya kamu ini kenapa? Tidak apa-apa, aku kepleset. Lagi-lagi Ivan menjawab seperti itu. Dia menyembunyikan apa yang sudah Gusti seperti lakukan terhadapnya. Jadi Ivan ini masih merasa ini benar tidak tadi Gusti ini sengaja mendorong atau memang senggolan. Jadi ada rasa seperti itu, rasa positif dalam diri Ivan. Makanya dia tidak bilang juga, udahlah diam aja. Nah setelahnya si Gusti ini tiba-tiba ketika mereka ini lagi duduk ini berdiri. Tiba-tiba berdiri. Yang tadinya teman-teman lain ini melihat Gusti ini agak lemas, wajahnya ada, kok ini agak seger si Gusti. Dan tiba-tiba Gusti ini bilang, ayo jalan, cepet jalan, ayo kalian jalan duluan. Nah teman-teman agak kaget, terutama si Anto Ivan ini kan, loh Gus, kamu udah seger, udah nggak apa-apa? Tanya si Anto kan. Ayo jalan, ayo kalian jalan satu-satu, cepet aku jalan di belakang. Loh kamu jalan duluan aja kata Anto, jangan di belakang lah. Nah setelahnya Boim ini jalan, Vera jalan, disusul Gusti. Akhirnya Anto juga jalan. Nah disusullah Ivan. Jadi formasi ini sudah mulai semrawut. Mereka ini jalan. Nah ketika mereka belum juga sampai di pos 4, kabut ini sudah turun dengan cukup tebal. Mereka ini sudah mulai jaraknya agak jauh-jauh. Nah pada waktu itu Ivan ini jalan pelan-pelan. Dia melihat ke depan, loh teman-temannya udah memang tidak kelihatan. Duh teman-teman di mana? Dipanggil-panggil ini sama si Ivan, Anto terutama, ini tidak ada yang nyaut. Dan tiba-tiba Ivan ini melihat dari arah atas ada sosok wanita parubaya. Ini kisaran menurut penuturan Mas Ivan ini sekitaran 50 tahunan lah. Ini turun. Jadi pakai kebaya, pakai topi caping, dan wanita parubaya, ibu-ibu ini membawa seperti gendolan. Dan gendolan ini seperti orang yang dagang jualan. Nah, papasan kan sama si Ivan. Di situ disapa Ivan ini, Le, arep neng di Le. Oh, nggih Bu, mau ke atas. Jadi ditanya Ivan ini, nak mau kemana nak? Ivan ini menjawab mau ke atas, mau muncak. Loh, kok arep neng dhuwur? Dewean. Loh kok mau ke atas sendirian? Mboten Bu, kalih rencang-rencangnya kula lho niku. Sama teman-teman saya sudah di atas, sudah jalan duluan. Loh, konco-koncone belok kok merono. Jadi menunjukkan ke arah kiri, masuk ke arah seperti ada jalan setapak dan itu seperti hutan gitu loh. Loh, masa tak Bu? Iya, tadi jalan ke sana kok. Lah kamu kok mau ke atas? Lewatnya sana aja. Nah, pada waktu itu Ivan ini seperti mau mengikuti arah yang ditujukan oleh ibu-ibu itu, wanita parubaya. Jadi Ivan ini mulai jalan
Dan wanita parubaya ini pun berpapasan melewati Ivan. Tapi Ivan ini seperti dia ini menoleh ke belakang. Wanita parubaya ini sudah tidak ada. Nah Ivan ini agak kaget, loh, kok udah tidak ada? Yang ada cuma kabut tebel. Ivan ini diem di situ. Dan di momen itulah Ivan ini seperti baru sadar, loh ini kok seperti yang dikatakan oleh si mbahku, oleh nenekku. Seperti pertanda yang kedua ini. Setelah tadi satu kecelakaan, dua ini ada sosok ataupun seseorang seperti berdagang. Dan ini nanti menunjukkan arah. Dan kamu jangan ikuti arah yang dia tunjukkan. Jadi momen itulah Ivan ini ingat, nenekku memberikan pertanda ini, pengiling ini seperti mau terjadi. Waduh, aku kalau ngikuti ini bisa bahaya ini. Udahlah, aku tak jalan lurus saja. Lagian jalurnya tadi lurus kok. Akhirnya entah kenapa Ivan ini pun jalan lurus saja, mengikuti arah yang tadinya dia memang mau langkahi. Ivan ini jalan terus sampai pada akhirnya, singkat cerita, Ivan ini tiba di pos 4. Ternyata teman-teman semua di situ udah duduk gitu loh, udah minum air mineral. Ditanya sama Anto, lama bener Van? Ivan ini menjawab, iya, aku agak jalan pelannya. Setelahnya Ivan ini duduk di situ, dia minum juga air mineral, dia membakar rokok. Nah, si Anto ini bilang, ini udah jam 2 siang ini kita sampai di pos 4. Karena kita berhenti beberapa kali dan jalannya agak pelan. Dah lah, enggak masalah. Nanti kalau memang kita masuk sore gelap, ya kita mendirikan tenda di Bulak Peperangan. Ini satu pos lagi. Ini estimasinya kok udah dekat sepertinya. Akhirnya teman-teman setuju. Jadi jalanlah mereka. Tapi Ivan ini tidak mau jalan di dekat dengan si Gusti gitu loh. Karena Ivan agak curiga, walaupun dia ini berusaha menepiskan rasa curiganya terhadap Gusti. Nah Gusti ini masih utuh, pucat, dia masih seperti tadi lah, masih ada seperti yang keanehan ditonjolkan oleh diri Gusti. Jalan mereka. Nah singkat cerita, sampailah mereka ini di pos 5, di Bulak Peperangan. Di Bulak Peperangan ini memang satu lokasi di mana ini seperti punggungan bukit ini yang benar-benar indah, hijau. Mereka ini sampai di sana sore masih bisa menikmati momen-momen sore senja ini di Bulak Peperangan. Jadi mereka ini bahagia sekali. Mereka jalan hamparan rumput ini yang benar-benar indah sekali. Nah disitulah Anto ini bilang sama teman-teman, ini kita ngecamp aja ya di sini, lagian tempatnya bagus. Ini menurut peta pendakian, kita nanti naik aja ke atas ke Argo Dalam, nanti kita lanjut jalan lagi, kita bisa sampai di Argo Dumila, udah tidak terlalu jauh sampai ke puncak. Teman-teman setuju, ya sudah kita mendirikan tenda di sini. Jawab si Boim kegirangan, dia seneng banget. Boim ini nampak seneng karena menurut Boim ini tempat yang paling indah nih, Bulak Peperangan. Padahal Anto sempat juga menjelaskan ada lagi tempat yang bagus untuk ngecamp di Kupaan Menjangan, tapi mending di sini aja lah. Lagi ini udah sore, mau masuk gelap. Nah, mereka ini melihat ada satu tenda di situ. Jadi kondisi pendakian ini tidak begitu ramai di Candi Ceto. Jadi di Bulak Peperangan mereka menemukan satu tenda. Di situ ada 3 orang pendaki. Jadi ketika mereka mendirikan tenda, di sebelah tenda tersebut mereka juga sembari berkenalan ngobrol. Ternyata itu satu rombongan pendaki yang berasal dari Jogja. Mereka ini dari satu kampus yang ada di Jogja gitulah. Cowok-cowok semua. Mereka lagi ngopi-ngopi di depan tenda. Nah kondisinya mereka semua ini mau turun. Pendaki ini bukan mau muncak gitu loh. Setelah turun dari puncak mereka ngecamp di Bulak Peperangan dan besok mereka baru mau turun ke base camp. Jadi mereka ini mengakrabkan diri, berkenalan. Setelah tenda berdiri seperti biasa mereka ini masak gitu kan. Mereka makan, mereka ngopi, ngobrol-ngobrol dengan para pendaki tadi. Mereka juga sempat membuat seperti perapian kecil untuk menghangatkan badan, api unggun kecil itu. Nah, di situ Anto memberi instruksi kepada teman-temannya. Teman-teman, besok kita muncak pagi ya. Jadi biar kita ini cukup nanti dari atas, kita nanti mampir ke warungnya Mbok Yem pulangnya, makan, kita langsung turun menuju ke base camp. Jadi sore kita sudah sampai di base camp. Teman-teman ini setuju semua, kecuali Gusti. Gusti ini seperti tidak menjawab, dia masih nunduk aja. Jadi benar-benar aneh. Anto, Ivan ini merasakan satu keanehan, akan tetapi karena mereka sudah berada di tengah-tengah hutan dan gunung, ini mau tidak mau perjalanan harus dilanjutkan. Dengan catatan mereka tetap menjaga Gusti. Kalau Gusti memang tidak kuat ya tidak akan dipaksakan, gitu kata si Anto. Nah setelahnya pada sekitaran jam 9 malam mereka pun memutuskan untuk tidur, masuk ke dalam tenda. Beberapa orang pendaki, 3 orang pendaki yang dari Jogja, dari kampus Jogja ini pun masuk ke dalam tendanya untuk tidur. Nah pada waktu itu awalnya semuanya ini baik-baik saja, normal-normal aja.
Sampai pada sekitaran jam setengah 12 malam, tiba-tiba Anto ini kaget sama Boim karena mendengar suara dari Ivan ini yang seperti panik. Jadi Anto dan Boim ini terbangun karena Ivan ini seperti berteriak panik gitu. Tangi, weh, tok, tangi, tangi. Bangun, tok. Anto sama Boim ini bangun. Mereka ini sambil ngantuk gitu kan. Ono apa, Van? Ada apa, Van? Kowe krungu gak? Kowe krungu gak? Kalian denger gak? Krungu apa? Denger apa? Loh, iki suara jaran iki. Loh, iki jaran Melayu. Loh, saka kono saka kene. Jadi suaranya si Ivan ini seperti panik. Loh, iki jaran Melayu, saka kene saka kono. Kowe krungu gak? Ini ada kuda yang lari dari arah seperti berseberangan. Nah, Anto dan Boim ini kan bingung karena mereka kondisinya tidak mendengar. Nah, pada waktu itu Ivan, loh, iki jaran arep nabrak tendone dhewe. Kok iki cedak, iki suara cedak. Nah, tiba-tiba Ivan ini membuka tenda. Ivan ini pun lari keluar dengan kondisi Ivan ini hanya pakai jaket, pakai celana, tidak memakai alas kaki. Ivan ini lari aja keluar. Nah, pada waktu itu Anto sama si Boim ini kan kaget. Loh, ini kenapa anak lari aja? Lari ini tidak tahu arahnya. Boim dan Anto ini kan panik, dia pun keluar. Dia ini teriak-teriak. Boim ini pun langsung menuju ke arah tendanya pendaki dari Jogja, dari kampus Jogja ini. Dibangunkan mereka. Mas, bangun. Akhirnya mereka semua bertiga bangun. Ada apa, Mas? Itu temanku kok lari, Mas. Nggak tahu ke arah sana, itu gelap banget. Loh, lah kenapa, Mas? Nggak tahu, Mas. Bantuin cari. Akhirnya mereka semua bangun. Tiga, ayo mas, jangan panik. Akhirnya mereka semua bangun. Anto, si Boim, dan tiga pendaki ini, cowok dari Jogja ini mencari keberadaan dari si Ivan yang lari entah kemana. Nah, pada waktu itu terlihat Vera ini yang cuma bangun, cuma Vera keluar tenda, sempat tanya sama Anto, ada apa, Anto? Udah kamu dalam tenda aja, tidur, nanti gampang tak kasih tahu. Vera ini pun nurut masuk lagi ke dalam tenda. Mereka berlima ini yang cowok-cowok nyari keberadaan dari si Ivan ini. Dicari muter-muter hampir setengah jam kok udah ada. Mereka ini bingung, balik lagi ke tenda. Nah, ketika mereka balik ke tenda, tidak begitu lama, satu dari pendaki Jogja, kita sebut saja namanya si Ubay. Ubay ini bilang, ayo satu ikut aku. Jadi mengajak satu temannya juga yang dari Jogja. Kemana, Bay? Udah ikut aku, ayo ikut dulu. Nah, teman-teman ini yang lain, Anto, Boim, dan satu pendaki dari Jogja nunggu di situ. Si Ubay sama temennya ini pergi entah kemana. 15 menit kemudian mereka ini kembali lagi dan bilang sama si Anto sama Ivan, Mas, gini Mas, barusan aku ini dapat info lah Mas. Info gimana Mas? Pokoknya kalau nanti sekitaran setengah jam lagi teman Masnya ini tidak balik, besok atau malam ini juga kita langsung turun. Kita langsung bilang sama pihak base camp untuk melakukan pencarian. Nah, ini kaget si Anto sama Ivan. Loh, lah dapat info dari siapa Mas? Nah, satu temannya dari Jogja ini pun menjelaskan gitu loh. Ini temanku masih Ubay ini memang agak bisa lah gitu, ya berkomunikasi dengan bangsa jin, bangsa selain manusia. Kaget kan si Anto sama, loh lah temanku kemana Mas? Udah pokoknya Mas yang tenang dulu. Ini sekitaran setengah jam kita tunggulah di sini. Udah tenang dulu. Insya Allah teman Mas ini enggak ada masalah, enggak apa-apa. Ini seperti masih entah bersembunyi atau disembunyikan Mas, jawab Ubay ini. Nah, Anto sama Boim ini kan jadi ketar-ketir. Aduh, Ivan ini di mana yo? Kok ini bicaranya ini disembunyikan atau bersembunyi? Jadi seperti masih tidak tentu. Nah, akhirnya mereka duduk. Belum setengah jam, 15 menit kemudian Ubay yang dari Jogja ini pun mengajak satu temannya lagi, ayo ke sana lagi ke tempat tadi. Teman-teman juga kalau mau ikut, ayo ikut. Tapi di sana tenang ya. Nah, akhirnya mereka semua ikut. Anto, Boim ikut. Ternyata menuju ke satu batu yang ukurannya ini besar. Nah, di situ Ubay ini tiba-tiba duduk. Dia seperti bersemedi. Agak lama, sekitar 15 menitan mereka semuanya di situ menunggu. Hening, senyap banget di situ. Nggak ada suara apapun. Yang terdengar cuma suara serangga malam. Setelahnya Ubay ini seperti terbelalak. Udah Mas, pokoknya ini Mas yang tenang ya. Teman Mas nggak ada masalah apa-apa. Kita nunggu aja di depan tenda dengan tenang. Pokoknya jangan ada rasa panik. Setengah jam lagi nanti tak jemput aku. Lu Mas ini benar.
Tanya si Anto kan, merasa khawatir, dia kan merasa bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa sama si Ivan ini kan nanti berapi repot. Udah mas, percaya ya sama aku ya mas. Iya mas, iya mas. Akhirnya mereka semua jalan menuju ke tenda. Mereka duduk menikmati kopi lagi, mereka ngerokok sambil ngobrol. Ubay ini berusaha menenangkan si Anto sama si Boim yang wajahnya ini nampak bener-bener panik. Berusaha ditenangkan terus. Setengah jam kemudian Ubay ini ngajak satu temannya yang dari Jogja. Mas, ikut aku. Nah, Anto, si Boim ini mau ikut, dan satu pendaki dari Jogja ini agak dilarang sama Ubay. Kalian tunggu di sini. Udah, kalian tunggu di sini aja, percaya sama aku. Ubay ini jalan dengan satu temannya. Tidak lama kemudian, 10 menit, Ubay ini balik dengan satu temannya yang dari Jogja. Dan di tengah-tengah ini nampak si Ivan yang lagi dipapah. Dan nampak Ivan ini lemas gitu loh. Wah, disitulah si Anto, si Boim ini kaget. Loh, alhamdulillah. Loh, kayak Ivan loh. Kayak Ivan, kata si Anto. Itu Ivan. Oh iya, akhirnya dijemput kan si Ivan ini, dipapah lah, dibantu mereka dimasukkan ke dalam tenda, dimasukin sleeping bag, setelahnya diberi minyak angin seperti kayu putih gitu lah, untuk penghangat diri dari si Ivan ini. Nah, Ubay ini bilang, udah mas, temennya jangan diganggu, ayo kita keluar aja dulu semuanya sambil jagain si Mas Ivan ini. Iya mas, akhirnya mereka semua keluar. Nah, di situ intinya dijelaskan kalau si Ivan ini sempat seperti disembunyikan lah, bahasanya ini disembunyikan oleh penghuni ya gaib yang ada di situ. Nah, ditanya alasannya oleh si Anto ini, Ubay ini, tapi Ubay ini tidak menjelaskan. Pokoknya nanti aja mas, kalau teman mas sudah sehat, teman mas juga nanti menceritakan sendiri. Bahaya nggak mas? Tanya si Anto ini. Enggak, insya Allah nggak bahaya mas. Udah sampai sini, yang penting jangan ganggu. Udah, kita jangan tidur tapi. Dan ini aku cuma kasih saran yo mas, Mas Anto, Mas Boim, teman-teman yang cewek ini besok turun aja. Udah, jangan melanjutkan perjalanan ke puncak. Itu kondisi temannya udah tidak bagus. Akhirnya si Anto ini nurut. Iya mas, terima kasih sarannya. Nah, Anto dan Boim ini bersepakat akhirnya untuk mengajak teman-teman ini turun aja besok, tidak usah naik. Jadi mereka gagal puncak. Jadi mereka ini begadang sampai pagi hari tiba. Mereka sarapan bareng. Nampak kondisinya si Ivan ini masih lemas. Si Vera ini pun dibilangin sama Anto kan, awalnya Vera ini bangun, Vera kita tidak jadi puncak yo, mohon maaf karena kondisinya dari si Ivan. Diceritakan lah semalam seperti ini. Vera ini pun nurut, iya nggak apa-apa, yang penting demi kebaikan semua. Ini berbeda dengan Gusti. Ketika dikasih tahu sama si Anto, Gusti ini nampak wajahnya marah, jadi seolah-olah tidak terima kalau tidak puncak gitu loh. Akhirnya sekali lagi dibilangin sama Anto, Gus tidak apa-apa ya Gus, nggak usah puncak, lagian toh kamu lagi dapet itu satu teman kita tadi malam kondisinya seperti ini. Gusti ini diem aja. Setelahnya dia ini menjawab sambil ngeloyor, gagal muncak, ngapain nggak muncak. Nah, disitulah si Anto ini seperti tersulut emosinya. Anto ini bilang, loh kamu kok kayak gitu, kok nggak sopan banget kamu ini, kok nggak tahu diri. Kamu harusnya dari kemarin Gus udah tak sabar-sabarin kamu ini. Aku ini tahu kamu ini lagi tidak stabil, lagi dapet lah. Tapi sikapmu ini dari kemarin aneh. Aku udah sabar. Ini kamu seperti tidak tahu diri, tidak sopan kamu. Itu satu teman kita, Ivan. Ini kondisinya tidak stabil, tidak kondusif. Kita harus turun. Kok kamu tetap egois, maksain naik? Marah. Si Anto ini benar-benar marahin si Gusti. Gusti ini seperti tidak takut. Gusti ini seperti nyengir aja dan menatap tajam ke arahnya si Anto. Ngeloyor pergi meninggalkan si Anto ini. Nah, disitulah di momen itu Anto ini merasa ini seperti bukan Gusti. Gusti ini yang aku kenal tidak seperti ini anaknya. Anaknya ini agak penakut gitu kan, kok ini berbeda seperti sama aku juga. Seperti mau ngelawan. Oh ya sudahlah, memang pendakian harus turun, pendakian udah tidak bagus. Mereka semua sarapan, pendaki dari Jogja ini pun ikut sarapan, bareng-bareng mereka ini sarapan. Pada waktu itu Gusti ini tidak ikut sarapan. Nah, Anto juga nggak bilang sama Gusti, terserah lah mau sarapan mau nggak. Lagi dibilangin susah. Kalau ada apa-apanya nanti yang repot teman-temannya. Jadi gerundel Anto ini udah mulai agak emosi. Nah, setelahnya mereka ini kemas-kemas semuanya, mereka pun jalan turun membawa si Ivan ini yang kondisinya benar-benar lemes. Tapi Ivan pada waktu itu udah bisa jalan. Nah, di tengah-tengah perjalanan, wajah dari Gusti ini memang seperti marah, seolah-olah tidak terima kalau mereka ini tidak jadi muncak. Jadi Anto ini berusaha meredam emosinya. Dia ini lanjut jalan sampai pada akhirnya
menjelang sore mereka ini sudah tiba di pos 2. Nah di pos 2 ini Anto memberi instruksi sama teman-teman dan bilang juga sama pendaki dari Jogja, Mas gimana kalau kita berhenti dulu, kita makan mie instan lah Mas, kita kan belum makan juga ini, siang tadi belum sempat makan. Teman-teman dari Jogja setuju, tidak masalah Mas, ayo Mas setelah makan nanti kita langsung turun, ini kasihan temannya soalnya. Akhirnya mereka berhenti di pos 2, mereka makan. Satu keanehan terjadi lagi dengan diri Gusti. Jadi ketika makan, Gusti ini menunjukkan sikap yang benar-benar seolah-olah itu bukan diri Gusti. Setelah mie instan ini matang, mereka semua makan. Gusti ini makan, ini tengkring kakinya, seperti tidak sopan. Padahal ada juga pendaki dari Jogja. Anto ini merasa nggak enak, tapi dia diem aja, karena dia masih merasa agak emosi dengan Gusti. Gusti ini tengkring, makan seperti ini. Makan ini seperti kerakus gitu. Wah, padahal mie ini masih panas. Setelahnya, kuahnya, ini kan mie rebus, ini doyup gitu loh, diminum. Piring ini dijatuhin aja, klerak. Terus memandang ke arah mereka. Sambil sesekali Gusti ini seperti meludah gitu. Nah, pada waktu itu Anto ini pun dirangkul oleh salah satu teman dari Jogja yang seperti baru ngeh. Si Ubay ini seperti baru ngeh, baru sadar. Dirangkul lah. Si Anto ini dibilangin agak jauh dari teman-temannya. Mas, itu bukan teman jenengan. Yang mana Mas? Itu yang perempuan tadi. Namanya siapa? Gusti ya? Iya, itu bukan Gusti. Itu jin Mas. Kaget kan mereka semua. Nah ini kan siang-siang Mas, kerasukan maksudnya. Udahlah Mas, pokoknya gini aja Mas, nanti tak jelasin semua di bawah. Ayo kita udah mengalami kejadian ini, kita harus turun, kata Ubay. Ubay ini namanya juga khawatir menurut penuturan dari Anto ini. Jadi benar-benar khawatir, wajahnya Ubay seperti menyimpan sesuatu. Kita turun ya Mas Anto. Pokoknya kalau satu teman Mas ini yang Gusti ini meminta apapun, turuti aja. Ini pasti jalannya minta di belakang. Nanti aku tak yang di depannya dia aja. Aku tak jagain dia, barangkali dia nanti aneh-aneh. Iya Mas, iya. Jadi Anto ini juga bingung. Tapi dia ini percaya, karena Ubay ini tahu hal-hal seperti itu gitu loh. Karena semalam juga udah nyelamatin si Ivan. Setelahnya mereka ini kemas-kemas, jalan lagi mereka dari pos 2. Kondisinya udah bisa dikatakan deket lah dengan base camp. Mereka jalan agak cepat, bener aja. Gusti ini mintanya di belakang. Nah, Ubay yang dari Jogja ini satu, di depannya Gusti. Nah, pada waktu itu sayup-sayup ketika mereka jalan agak cepat, Anto ini mendengar seperti Ubay ini membacakan ayat kursi tapi dengan lirih. Nah, sesekali juga si Anto ini mendengar kalau si Gusti ini seperti tertawa dan tertawanya ini aneh gitu. Jadi seperti ini rencana-rencana. Kondisinya mereka ini kan turun dari pos 2 ini untuk menuju ke base camp. Jadi Anto ini jalan yang paling depan sebagai leader. Belakangnya ini teman-temannya. Nah, Gusti ini berjalan di paling belakang, depannya ini ada Ubay. Jalan. Anto ini mendengar Ubay ini seperti membacakan ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kursi. Ini dibacakan dengan lirih. Nah, pada waktu itu Gusti ini seperti ngejek. Ketawanya ini ketawa ngejek. Hihihi, ini dengar. Sayup-sayup dari depan ini Anto. Ini temanku kenapa? Ya Allah Gusti, kok tadi bilangnya jin. Mas Ubay ini. Jadi perjalanan ini udah tidak tenang mereka dari pos 2, terutama si Anto. Nah, kondisinya dari si Ivan ini juga sudah semboyongan, agak lemas gitu kan. Jalan mereka. Akhirnya mereka ini tiba di base camp pada sekitaran sore hari, udah masuk ke maghrib. Nah, pada waktu itu Anto ini pun tanya sama Mas Ubay, Mas, ini udah sampai di base camp kita gimana Mas? Aku minta penjelasannya lah gitu dari Mas Ubay ini. Coba dilihat, temanmu ada nggak? Si Gusti, dilihat di situ. Loh, lah Gusti kemana Mas? Itu bukan Gusti Mas, itu jin. Loh, jin maksudnya Mas? Iya itu jin Mas, itu bukan temenan jenengan. Jenengan ini naik sama jin. Loh, lah masa kok baru bilang Ubay? Nggak dari semalam di sana. Semalam aku kan nggak lihat si Gusti ini Mas sama sekali. Samar-samar tok dan auranya ini biasa. Bukan aura yang kuat seperti aura jahat atau apa. Auranya aku ini nggak bisa merasakan Mas. Aku masih mulai bisa merasakan ini ketika di pos 2. Ketika dia berlaku aneh, aku agak tak tirakati di situ. Ternyata ini auranya jahat.
Jadi Ubay ini seperti baru bisa merasakan aura ini dari Gusti ini, ternyata jin ini di pos 2 ketika baru ditirakati sedikit. Ketika baru ketemu dan Ivan mengalami hal-hal seperti itu, Ubay ini belum bisa merasakan auranya dari Gusti karena ketemu juga jarang-jarang gitu. Nah terus temenku ini di mana yo mas? Jadi bingung di situ Anto kan. Wah aku naik ini sama temenku mas, sama si Gusti ini. Nah tiba-tiba Anto ini mendengar namanya ini dipanggil dari arah base camp tempat istirahat. Tok, Anto, suaranya ini suara Gusti. Memandang ke arahnya Gusti. Gusti ini nampak berlari, dia ini nangis gitu loh. Nah sampailah di Anto, Gusti ini seperti mukul-mukul gitu. Cewek mukul gitulah, seperti sebel. Lah kamu ini gimana Gus? Kenapa kamu ini? Kok mukul-mukul aku? Anto ini bingung. Kamu ini jahat sama teman-teman. Aku kok ndak diajak naik ini gimana? Loh, lah bingung kan di situ. Loh lah bukannya kamu ikut naik? Kemarin kamu juga naik pas head, pas dapat. Gusti ini akhirnya menjelaskan, iya aku memang dapat. Aku masih di toilet, masih ganti pembalut kemarin itu. Aku sampai sini kalian kok udah ndak ada. Aku tanya yang jaga perizinan udah naik semuanya. Jahat kalian, aku mau nyusulin kan nggak berani. Anto ini kaget setengah mati. Lu, lah kamu dari kemarin di sini ndak ikut naik? Ya enggak lah, aku nginep di sini sendirian terus. Beruntungnya ini banyak pendaki yang datang, ada yang dari Jakarta, dari mana cewek-cewek juga banyak. Aku gabunglah sama mereka di sini. Jahat kalian ini. Akhirnya dijelaskan lah di situ sama si Gusti lah. Si Gusti juga kaget. Loh, emang aku ikut naik? Naik. Dijelaskan lah di situ, dibantu sama Mas Ubay. Begini loh Mbak, dijelaskan. Yang naik ternyata ini bukan Gusti. Yang naik bareng Anto, Boim, Ivan, Vera ini bukan si Gusti. Itu jin. Dijelaskan juga sama Mas Ubay. Jin ini ya tidak cuma di malam hari mas, bisa di siang hari, pagi hari, di setiap waktu jin ini ada. Karena ini jin juga jahat, energinya kuat ya. Ini bisa mas, tak tirakati di sini, dari sini bisa. Ya sudah, yang penting teman mas ini, si Mas Ivan juga sudah sampai PPS Camp, alhamdulillah. Gusti juga ini yang asli, ini baik-baik aja. Udah, ini nanti setelahnya ambil air mas, nanti tak doain, insya Allah setelah ini tidak ada masalah, kata Mas Ubay. Mereka nurut, jadi seperti diruati oleh Mas Ubay ini, didoakan ayat-ayat suci Al-Quran, air itu terus mereka diciprati gitu kan. Jadi Mas Ubay juga menjelaskan insya Allah udah tidak ada masalah apa-apa mas, nanti karena udah tak doain lah. Yang penting mas, ini pesan dari saya, ketika naik gunung tetap berdoa. Jangan lupa berdoa, tetap berzikir di sepanjang perjalanan, minta perlindungan pada Allah. Yang muslim dulu ya mas, saya bilangnya ini yang muslim. Kalau yang punya keyakinan lain, kepercayaan lain, silahkan menurut kepercayaannya. Kalau yang muslim silahkan berdoa, berzikir, jangan tinggalkan sholat 5 waktu mas, walaupun dalam naik gunung. Nah di situ teman-teman ini seperti diam aja, seperti iya, mereka mengiyakan. Seperti mengiyakan, mereka ini lalai, tidak melaksanakan sholat, seperti menggampangkan, karena naik gunung ya tidak usah sholat lah, karena kami perjalanan jauh, tidak masalah juga. Mereka ini sempat seperti itu, mempunyai pikiran seperti itu, Antok dan teman-teman. Jadi mereka ini tersadar betul apa yang dikatakan oleh Mas Ubay. Nah pada waktu itu si Ivan ini bertanya juga sama Mas Ubay perihal apa yang dia alami dan pesan dari neneknya. Ubay ini cuma menjawab, loh kalau masalah itu wallahu a'lam mas, berlepas dari itu mitos ataupun fakta ya kami tidak tahu, karena itu berkaitan dengan satu hal sejarah yang kami tidak bisa menjawab, kata Mas Ubay. Intinya berlepas dari itu, yang penting yang tak tangkap dari Mas Ivan ini, Mas Ivan kok seperti ragu ya mau naik gunung. Terus Mas Ivan ini, keraguan itu pun akhirnya menjadi sugesti buruk tersendiri, karena tadi ada mitos-mitos tadi yang Mas Ivan ini agak percaya. Ivan ini seperti membenarkan. Nah pada waktu itu mereka pun beristirahat semalam lagi di base camp. Ketika beristirahat mereka ini agak begadang, ngopi-ngopi. Ivan ini menjelaskan dengan Anto, Tok, kamu tahu Tok, pas aku ini kemarin seperti hilang ini, dijelaskanlah sama si Ivan, Boim, teman-teman lain juga mendengarkan. Aku ini mendengar memang ada kuda ini yang mendekat ke tenda kita banyak sekali, seperti mau nabrak tenda kita, makanya aku takut keluar. Nah pas aku ini keluar, aku ini melihat seperti ada 2 kubu ini yang mau perang.
Aku lihat pasukan berkuda ini banyak sekali, membawa pedang, tombak, ini seperti mau perang. Makanya aku teriak-teriak sama kalian nggak gubris, aku lari. Takut aku. Nah, setelahnya aku ini lari, memang dang ding aku dengar ada perang. Aku sempat menoleh juga di tengah-tengah kabut ini, ada kepala yang terpenggal. Jadi seperti benar-benar perang, aku takut lari. Sampai pada akhirnya, aku ini ngumpet di batu tadi yang besar. Aku ini ngumpet. Yang kalian bilang aku ditemuin di batu, aku ini ngumpet di situ karena aku takut. Nah, setelahnya aku ini ditarik oleh dua orang yang tubuhnya ini kekar. Aku ini kaget karena ngelihat ada dua orang ini kekar. Dua orang ini seperti orang-orang masa lalu, masa lampau, zaman kerajaan. Cuma pakai jarit celana. Rambutnya ini satunya panjang terurai, berkumis mereka, dan satunya ini panjang tapi digelung. Aku ini ditarik, aku ini seperti di situ dimarahin, ditanyain. Tapi aku agak tahu, agak enggak. Jadi bahasa Jawanya ini bahasa Jawa kuno, tapi sedikit-sedikit aku tahu lah, ada bahasa Jawa yang aku tahu. Intinya, kok wani-wani ini kowe kira nih, kok berani-berani ya kamu ini kesini? Kowe ngerti gak? Iki panggonane sopo? Kamu tahu gak? Ini tempatnya siapa? Itulah yang aku dengar, jelas si Ivan. Lalu aku ini takut gitu kan. Dan tidak begitu lama ada seorang bapak-bapak parubaya. Ini yang juga menggunakan pakaian masa kerajaan, jenggotnya putih gitu loh. Ini tiba-tiba seperti nolong aku, bilang sama mereka berdua pakainya bahasa Jawa yang kuno tadi, tapi aku juga agak tahu sedikit karena campuran dengan bahasa-bahasa Jawa sekarang. Nah terus gimana? Ya pokoknya nolong aku lah. Tolong nganu putuku ben mulai ae. Ojo disakiti yo, mesakno putuku. Jadi jangan disakiti ya, cucuku biar pulang saja. Nah dua laki-laki yang kekar ini menjawab si bapak ini, yang jenggotnya putih ini. Kowe apa gak ngandani kowe? Gak ngerti kowe? Iki panggonane sapa? Iki nek aku lapor mbek Sinuwun. Iki gak iso mulai. Mati iki arek iki ngene. Kamu apa tidak memberitahu cucumu itu? Kalau aku laporan sama Sinuwun, ini anak ini mati di sini nih. Nggak bisa pulang, tak bantai ini di sini. Nah sekali lagi bapak-bapak ini nolong aku gitu loh. Nyuwun sewu, nyuwun tulung, intinya seperti itu. Minta tolong lah kalau cucuku ini biar pulang. Akhirnya aku ini digendeng sama bapak parubaya ini. Aku ini jalan menjauh dari dua pria kekar ini yang terus seperti meso-meso gitu, marah-marah. Aku ini menjauh jalan sampai di tengah-tengah kabut yang tebel. Tiba-tiba aku ini lemes gitu. Aku ini udah di batu lagi besar. Dan aku ketemu dengan Mas Ubay sama satu temannya, dan aku ini dipapa sama kalian. Ini bener Wan, kamu mengalami seperti itu ya? Bener lah, masa aku bohong? Nah di situ teman-teman ini semuanya melamun gitu kan, melongo mendengar apa yang diceritakan oleh si Ivan ini. Nah Mas Ubay ini pun akhirnya di situ agak menjelaskan, iya Mas, memang Mas. Tapi yo aku ndak berani membenarkan seperti yang tadi tak jelasin sama Mas Anto ya Mas. Perihal mitos itu sama Mas Ivan ndak berani tak jelaskan. Perihal mitos itu entah benar atau tidaknya, wallahu alam lah Mas, aku ndak bisa menerawang terlalu jauh. Yang jelas ketika kita naik gunung, satu, kita harus persiapkan mental, fisik, dan jangan ragu-ragu. Kalau ragu mending ndak usah naik gunung. Lalu jangan lupa berdoa ketika masuk ke dalam jalur pendakian. Berdoa pula di sepanjang perjalanan dan minta perlindungan kepada Allah. Kalau yang muslim, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Udah Mas, berlepas dari itu aku tidak bisa jawab mitos tersebut. Nah akhirnya setelah mendapatkan seluruh penjelasan, entah ini dari Mas Ubay, dari Ivan yang dialami, dari Gusti sendiri yang Gusti ini bingung, ternyata dia tidak ikut naik gunung, ternyata yang naik ini jin. Berlepas dari semua itu, Anto ini pun merangkum kejadian-kejadian itu menjadi satu. Setelahnya Anto, Ivan, teman-teman lain ini pun berkesimpulan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Mas Ubay ini benar rencang-rencang. Jadi ada pesan, ada hikmah. Ketika kita naik gunung, kita ini berdoa, persiapkan mental dan fisik, peralatan, dan ketika ragu-ragu, kita ini tidak usah melanjutkan perjalanan saja, kita turun. Lalu ketika dalam perjalanan, jangan lupa untuk selalu minta perlindungan, pertolongan kepada Allah,
bagi yang muslim, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Walaupun ini masih di gunung, kita kan masih bisa tayamum. Insya Allah jin-jin jahil ataupun jahat ini menjauh dari kita ketika keimanan kita menjadi terjaga di situ. Nah, berlepas dari mitos keturunan Adipati Cepu, benar atau tidaknya ketika naik Gunung Lawu akan celaka karena ada satu titah dari sang raja Prabu Brawijaya V, wallahu alam. Berlepas dari itu, sekali lagi seperti yang dari awal saya sampaikan, tugas kami hanya menceritakan apa yang sudah dikirimkan kepada kami. Berlepas dari semua itu, wallahu alam. Ambil sisi positifnya, buang yang tidak penting, yang tidak perlu, negatifnya. Ambil sisi positif dari pesan-pesan yang terkandung dari cerita yang dikirimkan oleh Mas Anto dan Mas Ivan ini. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan kepada rencang-rencang semua. Sekali lagi, saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam penyampaian saya. Dan sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukmarga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.